Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Indah Jaya Fitriani dari program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang mengandung fenomena atau peristiwa yang ditulis menurut kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah. Menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, kajian pustaka. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini dapat pernyataan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemukan dalam media massa, contohnya koran ataupun majalah. Yang kedua ada bentuk semi-formal. Bagian dari bentuk semi-formal pada karya ilmiah antara lain halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Yang ketiga, bentuk formal. Beberapa bagian dari bentuk formal pada karya ilmiah antara lain judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telah kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Struktur karya ilmiah antara lain, yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah diumumkan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Yang kedua, ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identitas masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga, ada latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah, yang kedua skripsi, yang ketiga tesis, dan yang keempat disertasi. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama reproduktif, yang kedua tidak samar, yang ketiga tidak emotif, yang keempat menggunakan bahasa baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan. Kemudian, yang keenam bersifat dekoratif, yang ketujuh terdapat kohesi, yang kedelapan bersifat objektif, dan yang kesembilan menggunakan kalimat efektif. Syarat-syarat karya ilmiah. Bagian awal. Pada bagian ini secara umum memuat halaman judul, halaman pengetahuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti mengenai lambang maupun singkatan. Syarat-syarat karya ilmiah. Bagian awal. Pada bagian ini secara umum memuat halaman judul, halaman pengetahuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti mengenai lambang maupun singkatan. Yang kedua, bagian inti. Pada bagian ini memuat bab-bab, pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan saran hasil dari penelitian. Yang ketiga, bagian akhir. Pada bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka tentang teori atau materi yang digunakan dari mana saja, didapatnya, dan lampiran dokumen jika dibutuhkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi karya tulis ilmiah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Ketemu lagi di video berikutnya.